Monggo samine samine Gusti Yesus bilang sama yang pria, monggo Mas. Andai saja tak ada masalah, tidak ada kemudian rencana, tidak ada laporan untuk saya sebagai seorang pembina apologet, pembela Islam, sah-sah saja Anda berjoget. Tapi ini nuansa sekarang ini, Anda sedang melaporkan saya. Ini sama halnya Anda mau bilang kalau Kristen sekarang itu lagi menang. Anda ingin mengatakan Anda sedang berjaya. Anda ingin mengatakan Islam kalah. Anda ingin mengatakan bahwa pembela Islam bernama Bang Suma ini kalah. Seakan-akan Anda menistakan, kemudian menghinakan, merendahkan. Merendahkan siapa? Yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Umat Islam. Umat Islam, seakan-akan Anda menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Seperti kita ketahui, aksi saling lapor-melapor ini semakin panas, teman-teman. Semakin meluas, melibatkan banyak sekali organisasi-organisasi yang ikut memerhatikan dunia diskusi ini, ikut memerhatikan pembahasan lintas agama yang ada di media sosial. Mulai banyak orang-orang yang menyoroti, memerhatikan dunia diskusi. Jadi ini ada plus, ada minus. Plusnya, dunia diskusi mulai diketahui. Akan banyak orang yang belajar, akan banyak orang mencari tahu. Kenapa? Apa tujuannya? Gunanya apa? Kan begitu. Jadi akan banyak orang yang teredukasi. Minusnya, semua perhatian tertuju kepada Anda. Sehingga nggak boleh silap-silap, teman-teman. Kan begitu. Makin tinggi seseorang, makin terkenal seseorang, maka tanggung jawabnya akan semakin besar. Akan semakin besar. Nggak boleh lagi kita itu sembarangan. Nggak boleh lagi kita melakukan kesalahan, apalagi kesalahan dalam berucap. Bahaya, teman-teman. Kan begitu. Nah, jadi ini ada plus minusnya. Dan di sini, teman-teman, kita tahu ini dimulai dari pelaporan yang dilakukan oleh Bang Dosma Sijabat kepada Nora Aritonang, Bang Zuma, dan Unirifa. Kan begitu. Dianggap Bang Dosma Sijabat itu tebang pilih. Dianggap Bang Dosma Sijabat tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Bang Dosma. Bang Dosma bilang dia menjaga toleransi. Dia sayang kepada Indonesia. Dia tidak ingin anak bangsa ribut hanya karena pembahasan debat agama. Tetapi yang disayangkan, apa yang ditangkap oleh para audiens, oleh para penonton, bahwa Bang Dosma Sijabat ini berpihak. Berpihak karena yang dilaporkan kok cuman apologet Islam. Kan begitu. Dan kita tahu, sekarang ini entah kenapa, gambaran Bang Dosma Sijabat itu dianggap sebagai musuh dari umat muslim, teman-teman. Penonton-penonton itu mendapatkan gambaran dari Bang Dosma, kalau Bang Dosma ini adalah anti-Islam, tidak suka dengan Islam. Dan ini berbahaya. Saya katakan ini berbahaya. Apalagi untuk profesi Bang Dosma sebagai penegak hukum. Praktisi hukum. Ya kan begitu. Kita tahu bahwa Bang Dosma ini adalah seorang pengacara, kan begitu. Pengacara, teman-teman. Jadi saya yakin klien Bang Dosma itu pasti dari semua agama. Kan begitu. Bukan hanya dari kekristenan, pasti semua agama. Sehingga kalau ada sampai gambaran, ada image dari Bang Dosma yang berpihak kepada satu agama, itu kurang baik. Kurang baik. Dan saya lihat Bang Dosma sudah mulai tuh membuat VT-VT klarifikasi, ya, mulai dari masalah joget-joget dengan lagu rohani di depan foto Ka'bah, maupun pernyataan Bang Dosma
mengenai bagaimana hubungan dia dengan saudara-saudara Muslim. Bagaimana hubungan dia dengan yang namanya Islam, teman-teman. Dia katakan hubungan dia sangat bagus. Sangat bagus. Ya, gurunya, orang yang membimbing dia, itu banyak Islam. Kan begitu. Nah, seperti yang dia tampilkan ini, teman-teman ya. Terima kasihku ya Allah atas indahnya. Putar kiri angkat tangan senggol dong, putar kanan angkat tangan senggol dong, putar kiri angkat tangan senggol dong. Maju ke depan, ini pesta, pesta kita. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Sebenarnya saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan. Ya, saya sih sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan, berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk ke penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur. Itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransiku baik dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu lagi kumpulan pengajian atau warga di situ, mereka ada buat bisnis. Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila saya keren, suka banget, suka. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu dibingkai, tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang di tembok. Ingat, saya ulang sekali, itu adalah tembok ya, tembok rumah pimpinan cabang kantor kita Lofom DRS Jawa Timur. Udah, karena saya mengagumi, karena ibu-ibu di situ karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV, jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini gitu kan. Karena saya tidak ada merasa sok ngartis, jadi saya nggak terlalu hiraukan, saya hanya bilang iya Bu, izin gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketawa-ketawa dan juga memfoto, yang juga katanya mau ngajak tiktokan, jadi spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat. Nah, itu gambaran yang ingin disampaikan oleh Bang Dosma mengenai dirinya. Jadi Bang Dosma ini adalah sosok yang toleransi sekali, sosok yang menjaga Indonesia. Tetapi mohon maaf Bang Dosma, mohon maaf sekali, karena pelaporan yang dilakukan oleh Bang Dosma hanya mengejar apologet Islam, ini membuat orang jadi, nggak benarnya ini si kawan kan begitu. Pandangannya jadi seperti itu. Untuk itu saya berharap Bang Dosma menunjukkan bahwa memang Bang Dosma ini berdiri
Ya, berdiri atas dasar cinta kepada kerukunan. Ingin yang namanya hujatan-hujatan di medsos ini dihilangkan, dimusnahkan. Jangan ada lagi orang di medsos yang membahas keyakinan orang lain, apalagi menafsirkan keyakinan orang lain. Kalau memang Bang Dosma seperti itu, saya harap Bang Dosma bisa melaporkan para polikardos. Dan Bang Dosma bisa mengecek dari mana mulanya, dari mana asal-usulnya dunia diskusi lintas iman ini. Jadi saya berharap Bang Dosma itu bisa ngecek, bisa tahu. Cek sejarahnya, siapa yang memulai ini semua. Dari mana yang namanya Bang Zuma Unirifa muncul. Kan begitu. Terus yang kedua, saya juga berharap Bang Dosma bisa segera melaporkan akun-akun orang-orang, polikardos yang jelas-jelas sudah menista, sudah menghujat keyakinan orang lain. Dan saya bantu contoh-contohnya, supaya Bang Dosma tahu. Dan saya yakin banyak juga yang sudah DM, sudah kirim pesan, sudah kasih bukti-bukti hujatan yang dilakukan oleh polikardos. Nah, saya bantu nih, saya tampilkan ya, hujatan-hujatan polikardos. Kenapa sih Ono SWT jadinya batu? Saya tanya dulu, itu kenapa batunya bentuk farjaha? Kamu nggak takut kejepit kah? Kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Ono kok jadi batu? Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di sorgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikah sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat dong, Mbak. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Kok nggak mikir kan? Terus kalau misalnya istrimu punya tete, kenapa dia nggak netein semua laki-laki yang ada di dunia ini? Gitu mau kau bilang? Beleng-beleng kau. Bisa pula kau berpikir kayak gitu. Kalau punya kok nggak dipakai, ya udah pakailah paculmu, pacul semua orang. Gitu maumu? Ini dong, jalan. Udah tua bangka kok nggak pernah mikir sih? Terus andainya lah punya tahap apa kau di rumahmu, lakukanlah sesukamu. Kan gitu kan maumu? Janganlah seperti itu cara berpikirmu. Ya itu, nabimu kelaminnya satu, harusnya dimasukkan ke lubang satu. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Ini salah lah jelas. Disuruh 4, dia lewat. Itu salah sendiri, Quran kau sendiri dibantai dia, dibantahnya. Ya beleng-beleng kok. Apa tadi beleng-beleng? Bodoh-bodoh gitu. Mana? Patutlah muka kau pun kayak ayam. Sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya. Ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter Bloon.
eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil, menangis kalian. Belajar fikih, itu kajiannya dalam itu, tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Teman-teman, harap direkam. Direkam ya, teman-teman ya. Kameramu, Muslim setan. Apa pintar itu ajaran kasihmu tuh. Kan? Mencuri agama kau, itu ajaran kau itu. Hah? Itulah ajaran kau mengajarkan kau menginjak Al-Quran orang lain. Hah? Nggak tahu kau, biadab kau. Itulah ajaran kalian ya, ajaran Kristen seperti itu ya. Kristen gitu ya. Itu bayangkan, saya nggak ngapa-ngapain aja sudah ditetapkan penghuni neraka itu sepertiganya perempuan. Betapa sesatnya Allah yang seperti itu ya. Karena apa? Dia tidak memiliki keadilan, dia tidak memiliki kasih. Karena mungkin gender Allah tersebut laki-laki, dia pro kepada laki-laki. Tetapi kepada para wanita apalagi bidadari berdada montok, dia pro. Na'udzubillah. Ya, seperti itulah kesesatan hidup saya dalam iman yang lama. Semua Islam itu diajarin berdusta. Jadi dia tidak akan berani berkata jujur. Ya, itu saya sudah maklum, sudah mafhum. Ya, bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Allah tidak rugi, ya karena Allah saya sekarang bukan batu. Kalau dulu Allahnya batu, ya saya rugi lah. Sekarang Allah saya manusia, tidak akan saya rugi. Yang rugi itu Allah batu, kehilangan satu penggemar. Bukan nabi palsu, rasul bukan nabi, nabi bukan rasul. Perhatikan, semua nabi, semua rasul wajib harus dari Israel. Di luar itu maka adalah nabi palsu atau rasul palsu. Perhatikan teman-teman. Rasul Paulus itu adalah rasul yang besar yang pertama kali datang ke tanah Arab, mengenalkan Allah, mengenalkan rasul, mengenalkan istilah-istilah seperti itu. Sampai kemudian muncul nabi palsu beberapa ratus tahun kemudian, ngekor-ngekor, ngikut-ngikut si Paulus ya. Perhatikan teman-teman. Nah, Paulus kembali dianggap bikin ulah. Gimana aja hidupmu? Gimana kau pakai kitab sucimu yang penggal perangilah? Makanya kitab suci abal-abal buatan manusia berdosa itu tidak pernah bisa relevan. Tetapi Kristus dengan segala pengajaran yang sejati sebagai Allah dan Tuhan, dia berkata, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu, berbuat baiklah kepada orang yang zalim kepadamu, doakan musuhmu, berilah maaf kepada saudaramu. Wih, luar biasa. Dan itu berlaku seumur hidup, sepanjang peradaban manusia masih ada. Karena tidak mungkin ada hukum pemerintah yang bisa melarang itu. Tidak mungkin. Ketika ada hukum yang memberi telah dan memberi contoh kamu untuk jadi pedofil, apakah itu boleh dilakukan sekarang? Nggak mungkin kan? Maka jelas bahwa semua kitab suci dari nabi palsu itu bersifat relevan karena demi kepentingan syahwat dan lendirnya kala itu. Ya. Lalu yang diwariskan sekarang apa? Yang diwariskan cuma batu yang harus kau sembah dan bentuknya pun farjah mamakmu. Gimana sih? Silakan ya, kadrun-kadrun yang suka cium-cium batu, sembah-sembah batu, bangga dengan batu bentuk farjah mamaknya itu, naik ke sini biar saya kasih pelajaran. Kasih pelajaran tuh bukan dikemplangin teman-teman, tapi otaknya yang konslet itu dibenahi. Nah,
puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan sedikit renungan singkat di hari pertama. Maka itu, kalau cuma batu bentuk farjah mamamu, bentuk vagina istrimu, mohon maaf nih, ya. Dia tidak mungkin bisa ngajarin kamu berdoa. Dia tidak mungkin bisa mengkonfirmasi dirinya Allah karena dia benda mati, semata-mata benda mati batu. Betapa bodoh dan dungunya kalau ada orang kok mau cium jilat batu yang katanya bisa menghapuskan dosa. Ayo dong waras, ya. Ya, jadi semakin jelasnya kebodohan-kebodohan dungu orang ini. Kenapa bangga dengan batu yang berbentuk farjah mamanya itu? Teman-teman harus pikir. Jadi ini bukan sebuah bentuk kebencian atau kemarahan, tapi untuk teman-teman untuk membongkar isi otak. Karena Yesus Kristus itu jelas berkata, kasihilah Tuhan Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi jangan matikan akal budimu, bahwa sejatinya batu tidak berkuasa. Paham? Panas, naik kalau panas. Biar saya luruskan. Yang konslet-konslet otaknya silakan naik, saya luruskan. Jangan sombong, model cuma banyak duit mau dibakar. Apa ngomong apa kalian di YouTube? Setan adalah sifat pemberontak. Masakan setan diciptakan kesalahan total Al-Quran. Tepat sekali. Betul. Ya, maaf ya teman-teman kalau saya sampai makan, saya sudah tidak tahan. Shalom mak, jangan disebut lagi batu mirip seperti Miss V, nanti mereka ketagihan. Iya teman-teman, saya tuh sampai benar-benar speechless ya, nggak bisa ngomong. Kenapa gitu yang dipilih tuh semuanya barang punya perempuan tuh kenapa? Kenapa gitu loh merendahkan sekali barang perempuan itu ya, sampai harus seperti itu tuh kenapa? Dicium, dijilat, disembah, ya dikejar-kejar pakai uang puluhan juta, mending kau beli yang asli beneran yang bisa kamu pakai. Ngerti? Oh, Jibril itu adalah tim suksesnya si Anies. Bayangkan ya, saking dungunya orang-orang ini mendatangkan tim sukses itu langsung Jibril. Tetap aja kalah. Ada-ada saja. Silakan teman-teman ya. Silakan. Jangan malu-malu untuk naik lah, ngobrol sama saya sini ya. Jibril. Apakah ada pertanyaan primer teman-teman? Mereka mau naik tapi takut dilempar ke sampah. Ya, yang malu itu justru orang-orang Islam ini, terutama si api ini, mengkonfirmasi kepada dunia, kami dari iblis, karena unsur iblis adalah api. Jadi kalau udah unsur iblis adalah api, maka teman-teman tahu hobinya apa? Ngamuk, tantrum, panas, bakar-bakaran, dan seterusnya. Orang Kristen ya suka berbagi, tapi teman-teman api mengkonfirmasi bahwa mereka adalah orang-orang Muslim yang suka anarki. Yang malu itu yang mana? Yang malu itu yang suka anarki, ujuk-ujuk ngumpulin duit umat cuman buat cium batu bentuk farjah mamanya. Kenapa nggak cari mamanya langsung sana cari farjahannya, cium jilat sana sembah? Kenapa harus digambarkan dengan batu dulu? Ya. Ayah, udah gitu saking dungunya ya. Hajah Lina Wijaya, pengunjung Lina Wijaya bangga dengan gelar Bahlul Hajah Haji yang artinya cuma tamu atau pengunjung. Memang orang Indonesia ini suka ngadi-ngadi ya. Kesian kasihan Pak Haji, nggak laku Pak Haji di tempatnya sana, nongkrong sini. Ayo Pak Haji makan nih, saya lagi makan babi Pak Haji, makan babi.
Jelas ya? Inilah contoh. Dan masih banyak lagi kalau Bang Dosma pingin. Kan begitu. Tujuan saya ngomong seperti ini, supaya Bang Dosma melihat bahwa penghujat Islam itu luar biasa banyak. Dan tunjukkanlah bahwa Bang Dosma ini bukan sedang mewakili agama tertentu, tapi mewakili rakyat Indonesia yang resah, dengan perdebatan-perdebatan agama, dengan dugaan penistaan-penistaan agama yang terjadi di medsos. Jadi standingnya jelas. Semua yang menghujat diberantas. Jangan tebang pilih kan gitu. Karena image yang terbentuk, gambaran yang terbentuk dari Bang Dosma, sekarang ini tebang pilih, nggak adil gitu. Nggak adil. Untuk itu, tunjukkanlah. Kan begitu. Tunjukkanlah bahwa Bang Dosma melawan semua. Melawan semua bentuk hujatan. Ini yang diperlukan. Supaya Bang Dosma ini jangan di-framing. Kan begitu. Jangan di-framing, jangan ada gambaran, wah ini memang sengaja ini. Sengaja ingin melawan Islam. Bahaya. Nanti gambaran Bang Dosma adalah sebagai musuh Islam. Bahaya teman-teman. Kita di negara Indonesia, kecuali sudah mau seperti Saifuddin gitu. Saifuddin kan DPO, tinggal di Amerika. Dia berdiri sebagai musuh Islam. Berani, pede dia. Memang tujuannya seperti itu. Tapi kalau Bang Dosma memang ingin jaga Indonesia, yuklah. Mari kita lawan Polikarpus. Karena biang kerok masalah ini Polikarpus. Silakan dicek bagaimana Agatha dengan bebas menghujat, bagaimana Ki Ahmad, ya. Nah, ini tadi saya belum taruh nih. Yang Ki Ahmad punya banyaknya minta ampun. Ladu Singh, sang penggugat, Wadonat, berapa banyak? Dan saya agak bersyukur ya, saya dapat informasi bahwa Bang Dosma tidak terafiliasi dengan Polikarpus ini. Nah, jadi dia berdiri di grup yang memang nggak ada hubungannya, ya, di luar debat-debat ini, walaupun ada beberapa orang pernah jadi narasumber, pernah ikut di Komal, tapi dia tidak bergabung dengan Polikarpus ini. Ini agak bagus, jangan sampai terkontaminasi, jangan, nanti jadi Polikarpus juga, bahaya, kan begitu, bahaya, karena bisa ditunggangi, yang beginian ini pasti rawan ditunggangi teman-teman, sangat rawan ditunggangi. Dan sekali lagi ya, kalau memang kita cinta negara kita, yuk kita bereskan, yuk kita bersatu. Bereskan masalah ini. Dan saya yakin teman-teman, kalau Polikarpus sudah tidak ada, Bang Zuma, Uni Rifa, tutup akun itu mereka. Tutup akun. Yakinlah. Kan begitu. Untuk itu, mari kita lawan Polikarpus ini. Apalagi Bang Dosma bilang kan, wah saya dekat sekali dengan Islam, yang bantu saya dulu Islam. Ya, guru saya, merangkul saya, memberikan baju, bayangkan. Begitu dekatnya, ya, dosen saya, dan sebagainya. Kalau begitu, yuklah. Mari kita berangkulan, lawan Polikarpus ini. Jangan seperti sekarang. Udah melaporkan, tiba-tiba joget. Joget dengan lagu rohani di depan foto Ka'bah. Itu momennya nggak pas. Ya. Yang dipersalahkan adalah momennya gitu. Di waktu yang nggak tepat. Kalau itu dilakukan di waktu yang lain, mungkin nggak ada masalah. Tapi karena memang ini lagi sensitif, kan begitu. Lagi sensitif. Jadi, lebih bagus dihindari. Berkali-kali saya katakan, ini salah waktu. Harusnya dihindari yang begituan. Dan bagus, Bang Dosma tiba-tiba sekarang buat VT, ya, bagaimana hubungannya dengan umat muslim, untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan di luar. Itu bagus. Itu bagus sekali. Tetapi, kita butuh melihat action nyata. Action nyata, pelaporan kepada para Polikarpus. Dan kalau bisa ada eksekusinya, jangan hanya sekedar pelaporan hanya untuk menenangkan, hanya untuk menunjukkan, ini loh saya juga lapor, Polikarpus yang merusak nama Kristen, yang merusak citra Kristen. Jangan hanya sekedar pelaporan, tapi kalau bisa ada sampai eksekusi. Ada sampai eksekusi, dan kita akan bantu. Kita akan bantu. Nah, ini yang kita tunggu. Jangan sedikit-dikit selalu membuat gambaran, saya adalah lawannya Bang Zuma. Kan begitu. Ini yang sekarang terbentuk kan. Seakan-akan adalah antitesisnya Bang Zuma. Antitesisnya, lawan Bang Zuma gitu kan. Ah, ini kan ngapain gitu. Dan ngapain juga. Betul tidak? Belum lagi kita juga dengar ya, akan ada aksi gitu kan. Aksi bla 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 sekian-sekian. Ya, saya salut dengan ketegaran. Dan juga totalitasnya Bang Dosma. Artinya benar-benar totalitas nih.
untuk mengurusi pelaporannya, untuk mengurusi kasus yang ditangani. Sebagai seorang pengacara, saya salut. Saya salut dengan kinerjanya kalau begitu. Tetapi alangkah baiknya ini juga bisa dilakukan dalam melapor Polycarpus. Bantu kami. Dan sekedar informasi buat teman-teman ya. Ini sudah hari Senin. Teman-teman. Akan dimulai nih. Akan dimulai pelaporan-pelaporan. Lanjutan untuk para Polycarpus. Yang sudah dimulai dari minggu lalu oleh beberapa saudara kita yang melaporkan di polda-polda untuk nama-nama tertentu. Dan di minggu ini akan dilanjutkan, saya dengar infonya seperti itu. Bahkan, FPI juga akan ikut melaporkan dalam minggu ini. Dalam minggu ini FPI akan ikut melaporkan, dan siapa yang dilaporkan, ya tunggu dari mereka. Jangan saya ngomong, nggak pantas saya mendahului. Kan begitu. Begitu juga dengan organisasi-organisasi lainnya. Yang memang juga sudah resah. Sudah resah dengan penghujatan kepada Islam yang begitu marak di medsos. Seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwa kami tidak tersentuh hukum loh. Kan begitu. Agatha, Ki Ahmad, Pak Bom, Lidara. Mereka itu kan seakan-akan merasa, kami nggak bisa tersentuh. Kami bebas. Kami bebas bahas Islam. Ini yang bahaya. Kalau ada warga Indonesia yang merasa dirinya kebal hukum, gawat teman-teman. Bakal pertentangan. Bakal merasa dirinya udah hebat sekali gitu. Udah merasa bahwa saya tidak akan tersentuh, maka saya bebas melakukan apapun. Ini yang nggak boleh. Ini yang kita lawan. Begitu marak mulut mereka. Sembarangan ngomong, asal-asal ngomong. Ini harus diredam. Dan kita bisa lihat, dalam 2 tahun terakhir teman-teman. 2 tahun terakhir ini. Marak sekali ya, dimulai dari tahun lalu sama tahun ini, para penghujat tumbuh sangat subur. Coba kalian hitung, sudah berapa banyak penghujat-penghujat medsos baru bermunculan. Dan saya harus akui, di TikTok ini liar. Saya setuju dengan pernyataan Bang Dosma yang mengatakan TikTok ini liar. Ini bukan diskusi lagi. Nggak ada nilai akademisnya lagi. Ujung-ujungnya lomba saling teriak, saling hujat. Jadi lomba saling hujat. Bukan akademis lagi, nggak ada lagi dalil-dalil, ayat-ayat, bukti-bukti kan, data-data yang ditunjukkan. Cuman lomba, siapa lebih kuat teriak? Siapa lebih kuat teriak? Apa-apaan ini teman-teman? Dan saya berharap dengan viralnya ini, perhatian pemerintah juga tertuju, sehingga mungkin bisa diwadahi. Yang namanya diskusi iman, itu sah-sah saja. Kan begitu, perbandingan agama, sah-sah saja. Tapi ada ruangnya. Ada cara mainnya, ada koridornya, nggak boleh sembarangan. Ada bagusnya. Mana tahu pemerintah mau memfasilitasi. Mana tahu pemerintah memberikan aturan supaya jangan liar lagi. Jadi plus minus yang beginian. Plus minus dan ya saya rasa positif-positif saja. Dan saya yakin semua yang terjadi, semua itu pasti atas izin Allah. Ini semua terjadi atas izin Allah. Jadi ya sudahlah. Kita ikuti saja alurnya, teman-teman. Ikuti saja alurnya, dan saya yakin yang terbaik yang akan terjadi. Yang terbaik. Dan buat Bang Dosma, kan gitu. Saya nggak ngerti ya, kenapa VT-nya masih ada, padahal ini jadi polemik, jadi bola liar, atau Bang Dosma ingin menunjukkan bahwa saya benar kok, jadi ngapain saya hapus, kan gitu. Ada orang kan merasa, kalau saya hapus, artinya saya mengaku kalau saya salah. Jadi saya nggak mau hapus. Padahal, teman-teman, kalau memang VT itu tidak elok, tidak pantas, kan nggak ada salahnya kita hapus. Nggak melulu, kalau kita hapus, kita minta maaf, artinya kita salah. Enggak. Kadang ada bagusnya mengalah. Kan begitu. Mengalah. Mengalah belum tentu kalah. Belum tentu. Kita butuh kedewasaan dalam menyikapi ini semua. Butuh kedewasaan. Dan ya sekali lagi, saya yakin ini arahnya akan jauh lebih baik, walaupun sekarang ini agak panas. Yakinlah teman-teman. Banyak yang nanya pendapat saya, abang lihatnya gimana nih? Masalah lapor-melapor dan sebagainya. Saya yakin ini adalah proses pendewasaan. Yang namanya proses itu menyakitkan. Yang namanya proses itu berat, teman-teman. Berat. Tapi saya yakin, setelah kita melewati proses ini, kita akan jadi lebih baik. Kadang-kadang memang butuh. Butuh sakit, butuh penderitaan, capek, untuk bisa kita naik kelas. Untuk bisa naik kelas, teman-teman.
Dan saya yakin ini akan terjadi di negara kita. Bagaimana diskusi ini akan terbentuk dengan lebih baik. Mana tahu kita nanti ada kayak speaker corner gitu, kayak di Inggris kan gitu. Oke, boleh diskusi, tapi tempatnya ini. Oke, koridornya ini. Diawasi oleh ini, jadi nggak boleh sembarangan. Mana tahu akan dibuat oleh pemerintah. Setelah ini semua mereda atau selesai. Atau mungkin besok pemerintah akan panggil semua pemuka agama untuk memberikan standing position. Sebenarnya harus gimana? Mana tahu? Ya, karena kalau saya lihat minggu ini akan menjadi minggu yang panas. Minggu ini sampai minggu depan akan menjadi puncaknya. Kalau kalian nanya sama saya, pendapat saya dalam 2 minggu inilah yang akan menentukan semuanya. Menentukan semua. Dan saya juga dengar info bahwa teman-teman akan melakukan demonstrasi, baik dari pihak Bang Dosma, itu akan melakukan demonstrasi, dan begitu juga dari pihak Bang Zuma dan teman-teman gitu kan, dari ormas-ormas. Saya dengar informasi juga seperti itu. Kalau saya bagian memberitahukan aja lah. Ya, saya ini kan memberitakan. Ya, kita bagian berita saja teman-teman, dan memberikan pandangan sedikit. Ya, saya Al-Fakir, ya, memberikan sedikit pandangan menurut pengalaman saya, menurut pengamatan saya yang sudah cukup lama lah di dunia diskusi ini. Dan alhamdulillah analisa-analisa saya sampai sekarang masih terbukti akurat. Masih terbukti akurat, dan kalian boleh cek track recordnya. Nah, jadi arahnya akan lebih baik. Kadang-kadang orang bilang ya perlu ribut dulu gitu. Perlu ribut dulu untuk jadi lebih dekat. Dan saya yakin Bang Dosma ini orang baik. Tujuannya adalah supaya jangan lagi lah bahas-bahas agama orang, jangan lagi offside dan sebagainya. Tujuannya baik. Artinya ini bisa kita sinergikan. Bagaimana caranya supaya jangan lagi nih ada hujatan-hujatan kan gitu. Terutama dari Polycarpus. Karena Polycarpus ini yang menjelekkan agama Kristen. Bang Dosma sebagai seorang penganut, ya, seorang Kristen, harusnya resah dengan Polycarpus ini. Harusnya. Karena mereka yang mencoreng nama Kristen. Harusnya bangkit, lawan. Ya, lawan gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk masalah Bang Dosma si Jabat ini ya, yang sekarang digambarkan sebagai musuh Islam, digambarkan oleh netizen. Apa yang ditangkap oleh netizen Indonesia bahwa Bang Dosma ini adalah musuhnya Islam. Nah, ini yang kita jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Saya yakin Bang Dosma bukan musuh Islam. Jangan dibuat gambaran dia musuh Islam. Kan begitu. Nah, itu. Terus saya juga ingin sampaikan ya, saya bangga dengan umat muslim ya, yang begitu luar biasa. Perjuangannya, pembelaannya luar biasa. Dan saya berharap semangat itu terus dijaga. Dan saya juga meminta ya, pembelaan tersebut benar-benar teman-teman bisa kita wujudkan bukan hanya lewat mulut, bukan hanya lewat komentar, tapi aksi nyata. Bisa aksi nyata gitu. Karena kadang-kadang ya kalau komentar ini kan belum menggambarkan sifat asli seseorang. Ada yang nulis, "Wah, saya siap pasang badan" gitu kan. Begitu hari H hilang. Begitu. Banyak yang gitu. Saya di belakang, saya siap pasang badan, ya, saya siap mengorbankan diri saya dan sebagainya. Begitu diminta tolong jadi pelapor, jadi saksi, kabur. Nah, jangan seperti itu. Saya berharap benar-benar bisa diwujudkan. Mari kita tunjukkan teman-teman. Mari kita tunjukkan bagaimana umat muslim kalau bersatu. Dan itu sangat ditakuti oleh Polycarpus teman-teman. Paling mereka takuti adalah bersatunya umat muslim. Paling mereka takuti. Kita lihat bagaimana 212 itu. Luar biasa sekali. Saya punya teman, padahal orangnya itu apa ya, sangat moderat. Sangat sibuk dengan pekerjaan. Nggak pernah bahas agama, teman-teman. Nggak pernah bahas agama. Begitu aksi 212, dia ikut. Tapi bukan yang pertama ya, yang setelah ke beberapa gitu. Dia ikut, dan saya lihat statusnya. Loh, kok dia ikut gitu kan? Saya iseng, saya tanyain gitu. Ya, dia posting, terus saya komentar, saya tanya, ngapain lah kamu gitu kan, saya ejek-ejek gitu. Dia bilang, enggak, saya takjub, giro saya terpanggil, dia bilang. Giro saya terpanggil untuk membela agama saya. Karena ini iman, nggak boleh gitu. Saya harus menunjukkan di mana saya berdiri. Walaupun mungkin peran kita kecil, teman-teman. Ya sama seperti semut yang memadamkan api. Ya, memadamkan api di kebakaran istana Nabi Sulaiman. Api itu cuman, semut cuman bisa bawa air kecil. Nggak bisa untuk padamkan api. Tapi dia ingin menunjukkan di mana posisinya. Di mana posisi saya berada, itulah dia ikut. Ya, saya terkejut waktu dia bilang gitu. Saya lakukan bagian saya.
Saya ikut ambil bagian dan saya takjub dibilang bagaimana umat muslim bersatu dan itu benar-benar rapi sekali. Waktu 212 rapi sekali. Nggak ada yang injak bagian rumput, ya, nggak ada yang sampai buang sampah, nggak ada, rapi sekali semua dibilang. Nah, ini luar biasanya kalau kita bersatu. Dan itu ditakuti oleh Polycarpus, teman-teman. Itulah kenapa Polycarpus itu sangat tidak ingin umat muslim bersatu. Yang mereka takuti adalah kalau umat muslim semua bersatu, gawat mereka. Gawat mereka. Itulah segala cara mereka lakukan supaya kita jangan bersatu. Dan seharusnya kita tunjukkan bahwa kita itu adalah kesatuan. Kita kesatuan, kita lawan para penghujat-penghujat ini, teman-teman. Ya, itu sih yang saya harap dari saudara semua. Dan mari dukung perjuangan ini, teman-teman. Dukung perjuangan ini untuk memberantas para Polycarpus. Supaya jangan lagi ada hujatan-hujatan di medsos. Bukan hanya kepada Islam tentunya, ya, tetapi semua agama tidak boleh dihujat. Nggak boleh. Di Islam kita jelas dilarang. Menghujat sesembahan orang lain nggak boleh. Nggak boleh, teman-teman. Dan saya rasa agama Islam sangat jelas posisinya. Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh menghujat agama orang juga. Sangat jelas bagaimana umat muslim itu berdiri. Bagaimana posisi kita. Bagaimana kita memandang keyakinan orang lain. Sangat jelas. Kalau nggak diperangi, jangan kita perang. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, itu sih yang mau saya sampaikan dan saya rasa udah cukup. Ya, mari kita tunggu kelanjutannya. Stay tune aja, teman-teman. Stay tune aja. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.